Karena yang paling bahaya sekali lagi dalam hidup bukan benar atau salah, tapi merasa benar. Jadi pernah ada satu statement gitu dalam satu kisah ketika ada satu sahabat atau satu temannya Nabi Muhammad nanya, "Ya Rasul, orang yang paling salah yang gimana sih?" Nabi Muhammad bagus jawabannya, "Yang merasa benar." Berarti kalau udah merasa benar, ego bermain di situ gitu. Oke Bu, Pak. Berarti pemahaman pembelajaran kita hari ini puzzle-puzzle kebenaran nggak kira-kira? Iya, makanya Ibu Bapak, kenapa dalam hidup jangan mudah menyimpulkan. Kita hidup kasih koma terus gitu. Udah gini, koma. Bukan, itu bukan final result, bukan. Kenapa? Karena koma ini yang nanti akan terus, dan pemahaman kita akan eksponensial mengembang gitu kira-kira. Makanya Ibu Bapak, itulah kenapa gak usah terlalu banyak menyesali masa lalu. Kenapa? Karena dirimu bukan masa lalumu. Kecuali gak mau berubah gitu kira-kira. Salah, mangga Ibu, silakan. Mangga, silakan. Ibu Bapak sampai sini oke? Jelas ya? Jadi kalau udah di urusan-urusan sini, let's say kita ngomongin syariat gitu, ini biasanya dogmatis aja rata-rata. Sok Ibu Bapak dulu waktu disuruh sholat, dikasih tahu nggak kenapa harus sholat? Enggak. Mekanismenya? Enggak. Tapi langsung masuk, kalau nggak sholat dosa, kalau dosa masuk neraka. That's it. Dan dogma itu perlu nggak? Perlu. Karena begitu berojo lahir anak TK, anak SD kan nggak bisa. Nah, menurut tasawuf, pusing anak TK diajak ngomong tasawuf. Udah pokoknya ya, di urusan kamu kalau nggak sholat dosa, titik. Dah, at least dia membentuk muscle memory dulu. Tapi begitu naik SD, SMP, perlu diluaskan nggak pola berpikirnya? Masa sih Ibu Bapak sekarang udah usia-usia 50, 60 sholatnya masih nyari pahala gitu? Ya nggak apa-apa juga sih. Berarti kalau masih mencari sesuatu, dilakukan bukan dalam kondisi ikhlas. Berarti itu bukan ibadah, tapi transaksi, jadi dagang. Ibu Bapak, ada nggak orang tahajud karena pengen proyeknya sukses? Ada nggak? Itu tahajud apa dagang? Ya nggak apa-apa juga, boleh-boleh aja sih gitu. Ya memohon sama ngatur Tuhan beda tipis Bu, Pak ya. Ya ini lebih banyak ngaturnya sih kayaknya. Gitu. Ya dapat ya. Dah, itulah kenapa Ghazali nggak betah di sini nih. Maka dia masuk ke level yang di sini. Kenapa? Menggunakan statement akal. Karena di level dogmatis, akal dibungkam Bu, Pak. Makanya di pelajaran-pelajaran dulu kalau ada murid nanya sama gurunya, udah nggak boleh banyak nanya, ikutin aja. Gitu nggak Bu, Pak? Iya. Tidak membuat murid lebih pintar dari gurunya gitu. Kenapa? No question. Berarti tidak terjadi yang namanya dialektika. Makanya sistem pendidikan di kita lebih banyak sistem hafalan, betul nggak Bu, Pak? Iya. Kita bisa amazed banget sama orang yang hafal semuanya. Sekarang udah ada Google Bu, Pak. Tapi yang jauh lebih esensial dari akal kita adalah satu. Apakah pengetahuan yang kamu dapatkan, yang aku dapatkan, jadi solving problem atau enggak? Gitu loh Bu, Pak. Ayatnya banyak, pengetahuannya banyak, tapi hidupnya susah mulu gitu. Berarti tidak menjadi jalan keluar untuk menjadi konteks yang namanya solving problem. Karena kenapa? Itu tadi, ketika pindah ke level 2, makanya saya sering mengambil analogi ini. Kalau kita masuk ke level yang at least di tengah-tengah ini, di sini udah ada why-nya. Inilah sering disebut yang namanya filsafat gitu kira-kira. Mau mikir. Sementara sekarang, maaf ya Ibu Bapak, orang diceramahin diajak mikir nggak kira-kira? Kalau ceramah ngajak mikir nggak? Enggak Bu, didongengin. Dicekokin aja. Dulu zaman Musa membelah lautan. Musa membelah lautan aja. Tapi nggak pernah nanya tongkatnya apa, lautannya itu apa. Ternyata dalam salah satu sudut pandang filosofis misalnya, tongkat itu pengetahuan, lautan itu kebodohan misalnya. Jadi pengetahuanlah yang bisa melepaskan kita dari ombak-ombak untuk dalam konteks yang namanya meninggalkan yang namanya kebodohan. Misalkan. Luas nggak pandangan itu Bu, Pak? Iya.
Makanya kalau kita melihat di level yang di sini, kita nggak berbicara benar atau salahnya, tetapi apa yang bisa aku ambil pelajaran sebagai konteks intinya adalah menumbuhkan pengetahuan yang baru gitu misal. Oke, Bu, Pak. Sip ya. Mangga ada apa dulu? Oke, sampai sini oke Ibu Bapak. Dapat ya?